Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Turiksan Yanuari, NPM saya CG 211200141. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul pertemuan ke-7 Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Saya akan share screen terlebih dahulu. Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Mengapa Pancasila sebagai ideologi negara? Sebagaimana kita ketahui, setiap bangsa ataupun negara memiliki landasan pemikiran atau yang biasa disebut dengan ideologi. Nah, ideologi dari berbagai bangsa dan negara itu berbeda-beda, termasuk Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai pedoman dan landasan berpikir masyarakat dan juga yang digali dari nilai-nilai kebudayaan dan juga masyarakatnya. Menelusuri Pancasila sebagai ideologi negara. Dewasa ini ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana halnya dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan, ataukah agama, ataukah pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan kita telusuri dalam pembahasan pada video kali ini. Oke, sebentar. Ya. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ide atau ajaran tentang pengertian dasar menurut Kailan tahun 2013. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Sebagaimana kita ketahui, untuk mempelajari beberapa aliran ideologi, kita akan menengok pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia juga mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Menurut sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Next. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli dari barat ya. Menurut Martin Seliger, ideologi sebagai sistem kepercayaan adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Lebih lanjut, Martin Seliger menjelaskan bahwa ideologi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu fundamental dan operatif, yang masing-masing penerapannya berbeda. Jika kita lihat dari dua ideologi yang dijelaskan oleh Martin Seliger, kita bisa melihat bahwa di sini Martin Seliger meletakkan
preskripsi moral itu lebih disentral, diikuti dengan deskripsi dan analisis serta penolakan. Sedangkan untuk ideologi operatif, Martin Schleger meletakkan preskripsi teknis di posisi sentral yang diikuti oleh analisis, preskripsi moral, dan implementasi. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Masih lebih lanjut, menengok beberapa ahli yang mengemukakan ideologi sebagai proyek nasional menurut Alvin Goldner. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Paul Hirsch mengemukakan bahwa ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir kesatuan non-unitary praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Corak dan fungsi ideologi. Corak ideologi yaitu merupakan seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kebudayaan, kehidupan sosial, dan juga politik. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Beberapa aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Sastra Prateja. Fungsi ideologi, Fungsi ideologi yaitu sebagai struktur kognitif keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua merupakan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga merupakan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat yaitu bekal dan jalan bagi seseorang untuk mengemukakan dan menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, dan yang terakhir yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Mengenali ideologi besar dunia. Ideologi yang biasa ditemukan atau yang familiar kita kenal ada beberapa
ideologi dunia, yaitu Marxisme-Leninisme, yaitu ideologi atau suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama yaitu penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua yaitu proses perubahan sosial yang bersifat dialektis. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu dibandingkan dengan hak-hak kelompok. Sosialisme yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki, menurut sastra Prateja. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu setelah kita menelusuri berbagai pengertian unsur dan jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, khususnya untuk Indonesia, menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat, suatu bangsa, dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja lebih lanjut menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural dan heterogen. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sastra Prateja. Beberapa perbedaan ideologi. Nah, setelah kita mengetahui pemaparan ideologi-ideologi yang ada di dunia, kita akan melihat beberapa perbedaan ideologi yang bisa ditinjau dari berbagai macam aspek. Bisa kita lihat di sini ada ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila. Yang bisa kita bedakan dalam berbagai macam aspek, yaitu politik, ekonomi, agama, pandangan individu dan masyarakat, dan ciri khas. Kita lihat bahwa ideologi liberalisme di dalam pelaksanaan politik dan hukumnya menganut paham demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu.
Dari segi ekonomi, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Dari segi agama, urusan pribadi, bebas memilih agama ataupun tidak beragama. Jadi di dalam suatu negara yang menganut paham atau ideologi liberalisme, agama merupakan urusan pribadi ataupun bebas memilih agama ataupun tidak beragama. Pandangan individu dan masyarakat. Individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Ciri khas, penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, menolak dogma, reaksi terhadap absolutisme. Ideologi komunisme menganut paham demokrasi rakyat. Berkuasa mutlak satu parpol. Hukum melanggengkan komunis, peran negara dominan demi kolektivitas dan juga monoton. Sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi komunisme itu dipakai oleh negara Korea Utara. Ya, Korea Utara menggunakan paham komunisme untuk menjalankan pemerintahannya. Lalu agama adalah candu masyarakat. Agama harus dijauhkan dari masyarakat. Kebanyakan orang yang, negara yang mengambil paham komunisme itu masyarakatnya tidak memiliki agama atau biasa disebut dengan ateis. Pandangan individu dan masyarakat. Masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Ciri khas dari ideologi komunisme yaitu ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Ideologi sosialisme. Ideologi sosialis menganut paham politik dan hukum demokrasi untuk kolektivitas diutamakan untuk kebersamaan. Masyarakat sama dengan negara. Peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Masyarakat lebih penting daripada individu. Kebersamaan, akomodasi jalan tengah. Ideologi Pancasila. Dalam politik dan hukum, menganut negara Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Peran negara untuk tidak terjadinya monopoli dan lain-lain yang dapat merugikan rakyat. Dalam segi agama, bebas memilih salah satu agama. Agama harus menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Ciri khas dari ideologi Pancasila yaitu keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ideologi Pancasila sebagaimana yang kita ketahui adalah ideologi yang didapatkan oleh para pendiri bangsa yang dirumuskan dalam berbagai sidang, dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Ideologi Pancasila atau Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia itu merupakan nilai-nilai yang digali dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon untuk kritik dan saran agar dapat lebih menyempurnakan video pada kesempatan kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.